Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong, tetapi tentu hari ini kan Coach Sintayong sedang beristirahat. Ya, kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi untuk kontrak kita tunggu ya, masa saya ngejar-ngejar kontrak orang lagi perawatan gitu. Tapi dalam waktu Ya, teka-teki Sintayong semakin tanda tanya hingga saat ini. Apalagi Indonesia dibikin dag-digdug ketika Korea Selatan kembali incar Sintayong setelah masa kerjanya bersama Indonesia menyisakan kurang lebih 5 hari lagi. Ya, memang menurut kabar yang beredar, Sintayong telah diperpanjang masa kerjanya sampai tahun 2027. Namun itu hanya berbentuk lisan, belum di atas kertas secara resmi. Sedangkan Federasi Korea Selatan kembali mendekati Sintayong. Salah satu basis supporter Indonesia bernama LA Grande Indonesia pun berharap Sintayong bisa tetap bersama Indonesia dan membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Selepas Piala Dunia 2018, kau pulang ke negerimu dan dilempar telur di depan umum. Sedangkan kemarin kami memberimu sekungtum mawar merah, tanda keberanian, cinta dan penghormatan. Ayo Coach Sin, mari bersama-sama lagi. Setidaknya sampai Piala Asia 2027, ujar LA Grande Indonesia. Ya, sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sebenarnya bahwa pihaknya telah menyodorkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Erick Thohir sudah memberikan pembaruan perjanjian kepada Sintayong sejak 2 pekan lalu, namun belum ditanda tangan oleh arsitek asal Korea Selatan itu. Saat ini, Sintayong sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Nakoda berusia 53 tahun itu meninggalkan Jakarta pada 14 Juni 2024. Setelah memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Sintayong sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pada beberapa waktu lalu, sehingga belum bisa menaikkan perpanjangan kontrak baru. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Sintayong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang Sintayong sedang beristirahat. Kemarin Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi, kami masih menunggu recovery Sintayong, tutur Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menjelaskan karena Sintayong masih belum fit. Erick Thohir juga berencana untuk menghadiri pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Sehingga pada 27 Juni 2024, ketika undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong tidak mendampingi saya. Nanti saya pergi sendiri karena beliau masih dalam pemulihan. Jadi untuk kontrak, kami tunggu. Masa saya mengejar-ngejar kontrak orang yang lagi perawatan, ucap Erick Thohir. Ya, karena beliau masih dalam recovery perawatan. Jadi untuk kontrak kita tunggu ya, masa saya ngejar-ngejar kontrak orang lagi perawatan gitu. Saat ini, Korea Selatan belum punya pelatih utama usai memutus kontrak Jurgen Klinsmann di saat bersamaan Sintayong tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Sintayong sukses membawa tim Garuda ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu dalam hal lain, kontrak sang juru taktis juga akan selesai akhir Juni ini. Coach Sintayong dan saya punya hubungan yang baik. Yang saya dengar, beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita berikan waktu, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada wartawan. Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya tidak bisa melarang. Sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain. Ya, saya tidak bisa melarang, ujar Erick Thohir. Di balik itu, Erick Thohir juga optimis bahwa kemajuan Indonesia bukan hanya dari satu orang saja, melainkan berkat semua orang. Percayalah, pembangunan tim nasional itu bukan berdasarkan satu individu. Saya jamin itu. Ayo kita taruhan bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, tim dan pemain cakap, ofisial yang cakap, dan juga pelatih sekaliber Sintayong, ujar Erick Thohir. Ya, semoga saja ada kabar baik tentang Indonesia dan Sintayong. Kita berharap Sintayong dan skuad Garuda bisa melangkah bersama-sama lebih jauh lagi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the
well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened. Ya, Indonesia adalah negara terbesar yang berada di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN juga dihuni beberapa negara seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut selalu menyindir Indonesia, khususnya di bidang sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, memang negara-negara di ASEAN supporternya sangat fanatik terhadap sepak bola. Kemarin saja, saat Indonesia mencetak sejarah, di mana pelatih Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga, hingga membuat tim-tim di ASEAN iri dengan keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, salah satu publik Vietnam yang tidak suka dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Ketidaksukaan mereka terasa hingga saat ini. Ketika berbagai cara dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Bahkan publik Vietnam menyebut kemenangan Indonesia itu karena pemain keturunan. Indonesia tanpa pemain keturunan hanya tim biasa saja, ujar fans Vietnam. Ya, mereka jelas tak sadar diri bahwasanya di skuad Vietnam juga ada pemain keturunan, tapi Vietnam malah menyindir timnas Indonesia. Ya, mungkin mereka sangat iri dengan keberhasilan Indonesia. Vietnam mungkin ingin mengikuti langkah skuad Garuda, namun terhalang oleh gengsi. Ya, pasalnya Indonesia dan Vietnam adalah rival abadi dalam sepak bola. Jika bertemu kedua negara ini selalu mengundang atmosfer yang luar biasa. Gesekan-gesekan antara pemain selalu terjadi. Namun baru-baru ini, kabarnya Vietnam sendiri ingin meniru cara Sintayong, di mana ingin mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Indonesia. Namun mereka kesulitan mencari pemain keturunan, tak seperti Indonesia, pemain keturunannya ada di mana-mana. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, ujar media Vietnam. Ya, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa Vietnam kesulitan mencari pemain keturunan yang ayahnya bukan orang Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana, seperti Belanda, Inggris hingga negara Spanyol sekalipun. Bahkan, banyak pemain keturunan yang sudah bermain di level tertinggi di Eropa. Sebut saja Van Persie ex Manchester United, Raja Nainggolan ex AS Roma, Virgil van Dijk Liverpool, Tijani Reinders AC Milan, Emil Audero Inter Milan, Ian Matsys Borussia Dortmund, hingga yang sekarang Jai Ijes bermain untuk Indonesia di Serie A Italia bersama Venezia FC. Benar-benar ngerinya pemain keturunan Indonesia yang bermain di level tertinggi di Eropa, hingga membuat Vietnam kebingungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di belahan dunia. Aparece Messi, gol, gol, gol.